Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Jalan menuju kesuksesan bukanlah jalan yang mudah. Kita harus melewati banyak kegagalan dan cobaan untuk meraih kesuksesan. Cacian dan hinaan sudah biasa terlontar dari bibir orang-orang yang berkelimpangan harta, dan hanya sebuah senyuman yang menjadi balasan. Tak ada gunanya untuk membalas tindakan seperti itu, tapi yang harus dilakukan sebagai balasan yang setimpal adalah tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa meraih impian kita sendiri. Rasa lelah dan lapar sudah biasa Feby rasakan. Membantu kedua orang tuanya sudah menjadi kewajiban. Gelas-gelas plastik yang biasa orang buang dia kumpulkan kembali. Itu adalah sebuah rezeki yang diberikan Tuhan untuknya. Meskipun setiap hari gelas-gelas plastik yang dia dapatkan tidak banyak, setidaknya Feby bisa membawa pulang makanan untuknya dan keluarga dari hasil penjualan gelas-gelas plastik tadi. Hidupnya yang jauh dari kata berkecukupan tidak membuatnya patah semangat untuk meraih impiannya. Feby ingin menjadi orang sukses di kehidupan mendatang agar bisa bermanfaat untuk orang banyak dan terkhususnya untuk keluarganya. Sepulang dari sekolah, Feby langsung pulang ke rumah, berganti seragam menjadi baju biasa tanpa makan terlebih dahulu. Lalu dia berjalan ke samping rumah untuk mengambil peralatan memulung. Seiring mata memandang, banyak sekali sampah berserakan di jalan, sampah masyarakat. Hanya sedikit masyarakat yang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Mereka semua tak tahu bagaimana cara merawat lingkungan dengan baik. Sampah-sampah yang mereka buat ditinggalkan begitu saja karena terlalu mengandalkan petugas kebersihan. Sudah beberapa menit memulung, gelas-gelas plastik yang dia kumpulkan sudah memenuhi sampai setengah karung. Namun senyuman tak pernah luntur menghiasi wajahnya. Gadis cantik dan pintar sepertinya tidak sepatutnya banting tulang untuk menghidupi keluarga. Tapi apa boleh buat, inilah takdir yang diberikan Tuhan untuknya. Dan dia harus dengan lapang dada menerima kenyataan. Feby tinggal di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu-kayu tua. Ayahnya bekerja sebagai pemulung sama sepertinya, sedangkan ibunya bekerja sebagai tukang jahit. Kedua orang tuanya tidak tahu mengenai dirinya yang bekerja sebagai pemulung. Dia tak pernah menceritakan hal tersebut karena mereka melarangnya untuk bekerja. Cukup kedua orang tuanya saja yang berusaha sekuat tenaga untuk menghidupi anak mereka. Tapi Feby tidak tega melihat kedua orang tuanya bekerja mati-matian hanya untuk membiayai sekolahnya. Tak terasa Feby sudah menyusuri jalanan. Sampah-sampah yang ada dia pungut dengan senang hati meskipun bukan sampah ia cari. Dia sangat senang melihat pemandangan sekitar yang bersih. Menurutnya kita manusia sudah diberikan tempat oleh Tuhan untuk hidup meskipun sementara. Seharusnya kita juga menjaga bumi dengan baik, seperti bumi yang telah memberikan banyak kelimpahan alam, bukan malah sebaliknya, yaitu tidak menjaga dan malah merusak bumi. Setelah beberapa lama menyusuri jalan, karung tempat mengumpulkan gelas dan botol plastik sudah penuh. Senyum Feby pun kembali terukir. Ada kesenangan tersendiri yang dia rasakan meskipun penghasilannya hanya sedikit. Setidaknya dia bisa memberikan uang hasil jerih payahnya kepada orang tuanya dan menabung sisanya. Kemudian Feby jalan menuju tempat pengumpulan gelas dan botol plastik untuk dijual. Sebelum masuk ke area penimbangan, dia terlebih dahulu mengintip dan memastikan bapaknya tidak ada di dalam. Feby mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tidak ada tanda-tanda bapaknya ada di dalam. Kemudian dia merogoh saku celananya, mengambil sebuah masker lalu menggunakannya. Feby takut ada teman bapaknya yang mengenali dirinya. Setelah merasa situasi aman, dia melangkahkan kakinya masuk.
Di dalam suasana tidak seramai tadi. Para pemulung lain sepertinya sudah selesai menimbang dan mengambil hasil yang mereka dapatkan. Feby segera berlari menuju tempat penimbangan untuk mengambil gilirannya. Ada 2 orang yang berdiri tepat di depannya. Yang pertama orang yang bertugas untuk menimbang barang bekas dan yang kedua orang yang memberikan hasil penimbangan. "Kamu orang baru ya?" Orang yang berdiri di samping Feby bertanya. Orang itu tak lain adalah orang yang memberikan hasil dari penimbangan. "Iya Om, saya baru di sini." Feby menjawab pertanyaan dari orang di sampingnya dengan perasaan takut. Takut orang itu mengenali dirinya. "Ini hasil mulung kamu hari ini." Orang tadi menyodorkan beberapa lembar uang kepada Feby. Tanpa waktu lama Feby langsung menerimanya, mengucapkan terima kasih dan langsung bergegas untuk pergi dari tempat itu. Penghasilan yang didapatkan Feby hari ini cukup banyak. Dia membagi 2 yang penghasilannya hari ini, yaitu untuk menabung dan untuk diberikan kepada ibunya. Feby memasukkan uangnya ke dalam saku, kemudian berjalan dengan riang menuju rumah. Rasa lapar dia abaikan. Keadaan seperti ini sudah biasa dirasakannya. Bahkan saat penyakit mahnya kambuh, Feby tetap tidak mempedulikannya, karena menurutnya kerja dulu baru makan. Di perjalanan Feby melihat 2 orang anak kecil yang tengah mencari-cari sesuatu di tempat sampah. Feby tidak tahu apa yang sedang 2 anak itu cari. Langkah kakinya menuntunnya menuju kedua anak itu. "Adek, lagi cari apa?" Feby bertanya kepada keduanya sambil melemparkan senyuman hangat. Sedangkan kedua anak tadi hanya menunduk tidak menjawab pertanyaannya. "Adek tidak usah takut ya, kakak bukan orang jahat kok." Feby menekuk kakinya sampai sejajar dengan anak kecil di hadapannya, lalu mengusap puncak kepala keduanya dengan penuh kasih sayang. "Aku sama adikku lagi cari makan, Kak. Sudah 2 hari kami belum makan." Anak yang berada di sisi kanan Feby menjawab yang ternyata kakak dari anak yang satunya lagi. "Kok bisa? Memangnya orang tua kalian kemana?" tanya Feby kepada keduanya. Tatapan kedua anak di depannya berubah sendu, membuat Feby bertanya dari diri sendiri apakah dia sudah salah bertanya. "Orang tua kami tidak ada, Kak. Kami tidak tahu mereka di mana. Selama ini kami tinggal bersama nenek, tapi sekarang nenek sedang sakit." Mendengar penjelasan tersebut, seketika Feby merutuki dirinya sendiri karena telah salah bertanya. Dia pun menjadi sangat kasihan kepada mereka berdua. "Kalau begitu, ini ada rezeki sedikit. Kalian berdua beli makanan sama obat ya untuk nenek kalian." Feby menyodorkan uang sambil tersenyum ke arah keduanya dan pamit untuk segera pulang. Feby melanjutkan perjalanan pulangnya. Tak apalah, uang penghasilannya hari ini dia berikan untuk 2 anak tadi. Setidaknya dia masih punya sisa untuk diberikan kepada ibunya. Tak butuh waktu lama, Feby akhirnya tiba di rumah. Dengan tergesa-gesa dia menyimpan alat pemulungnya ke tempat semula. Kemudian masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam lalu bergegas ke kamar untuk membersihkan diri. Rumah masih sepi, hanya ada keberadaan Feby seorang diri. Mungkin bapaknya masih memulung di tempat lain, sementara ibunya mengantarkan hasil jahitannya ke orang yang memesan. Feby pun segera mandi membersihkan badan yang sudah bercucuran keringat. Setelah mandi, Feby beranjak ke meja belajarnya, mengambil buku-buku dan mulai mengerjakan tugas. Dia adalah salah satu murid berprestasi di sekolahnya dan dengan prestasinya itu, dia masih bisa disekolahkan karena beasiswa yang dia dapatkan. Feby juga mempunyai hobi menulis, baik itu menulis cerpen ataupun puisi. Bahkan tak jarang dia mengikuti lomba-lomba dan sudah banyak piala yang Feby sumbangkan untuk sekolahnya. Setelah mengerjakan tugas, Feby mengambil laptop yang ada di atas meja samping kasurnya. Laptop itu adalah pemberian pertama dari bapaknya. Demi membelikan laptop tersebut, beliau rela bekerja pagi, siang, dan malam tanpa kenal lelah. Laptop itu selalu Feby jaga dengan baik dan sampai sekarang laptop itulah yang sering dia gunakan untuk mencari info lomba ataupun untuk belajar.
Sudah ada beberapa karya Feby yang dibukukan, meskipun masih dalam bentuk antologi. Feby sudah bangga karena karyanya diminati oleh penerbit. Ada 3 cerpen yang sudah dibukukan karena Feby masuk kategori 20 peserta terbaik dalam lomba cerpen nasional. Lalu 2 puisi yang juga sudah dibukukan dalam antologi puisi. Sekarang Feby ingin membuat sebuah novel. Sudah ada sekitar 190 halaman yang sudah dia ketik. Harapan selanjutnya adalah semoga ada satu penerbit yang menyukai karyanya dan bersedia membukukan novelnya. Novel yang sekarang dia kerjakan berjudul Kisahku Bersama Sampah. Cerita yang dia buat, ia ambil dari kisah hidupnya sendiri. Feby memang mempunyai cita-cita untuk menjadi penulis, dan dia selalu berharap semoga dari karyanya kali ini dia bisa mewujudkan mimpinya dan mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Keesokan harinya Feby pergi ke sekolah dengan gembira. Dia tak pernah setengah hati dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajibannya. Dia ingin mempunyai pendidikan yang tinggi karena dengan pendidikan adalah awal dari kesuksesannya kelak. Waktu istirahat telah tiba. Teman-teman Feby yang lain keluar untuk mencari makan. Tidak seperti Feby yang tetap berada di dalam kelas. Dia membuka tasnya mengambil bekal yang sudah ibunya siapkan dari rumah. Tapi dia hanya makan seorang diri karena tidak ada yang ingin menjadi temannya. Semua teman sekelas Feby tahu bahwa dia hanyalah anak dari seorang pemulung yang beruntung bisa sekolah di sekolah elit seperti ini hanya karena beasiswa. Banyak yang tidak suka dengan Feby di sekolah, bahkan tak sedikit teman seangkatannya yang mencacinya. Tatapan tidak suka dari teman-temannya sudah biasa dia dapatkan, tapi dia tidak mempedulikannya sama sekali, karena tujuannya ke sekolah hanyalah untuk menuntut ilmu, bukan mencari musuh. Tak lama setelah bel masuk berbunyi, satu persatu teman sekelasnya sudah kembali ke kelas. Kemudian Elsa dan teman-temannya menatap Feby dengan tatapan tidak suka. Mereka memang murid yang terkenal di sekolah karena kecantikan parasnya dan kekayaan orang tuanya. Tapi apa gunanya mempunyai banyak uang jika hanya disalahgunakan? Lalu tiba-tiba Elsa berteriak yang membuat seluruh murid yang ada di kelas mengerumuninya. Dia marah-marah karena dompetnya yang ada di tasnya hilang. "Hai kalian semua, ayo mengaku siapa yang mengambil dompetku?" Namun tak ada yang menjawab pertanyaannya. Semuanya diam. Begitu juga Feby yang masih anteng di tempat duduknya tanpa ingin ikut campur. Kemudian salah satu teman Elsa yang bernama Maya bersuara. Memangnya siapa yang tidak keluar dari kelas ketika jam istirahat tadi? Seketika semua siswa yang ada di kelas menunjuk ke arah Feby. Jelas hal ini membuat Feby terpaku di tempat. Dia sangat paham apa yang sedang terjadi pada dirinya. "Hai anak pemulung, kamu kan yang mengambil dompetku? Mengaku aja. Kalau butuh uang tuh bekerja, bukan mencuri. Jangan-jangan bapakmu yang mengajarimu menjadi pencuri," bentak Elsa pada Feby. Ucapan tersebut membuat hati Feby sakit. Dia tidak bisa menahan lagi amarahnya. Dia tidak rela jika harga diri keluarganya diinjak-injak oleh orang lain. "Aku memang hanya anak dari seorang pemulung, tapi asal kalian tahu, aku tidak pernah punya keinginan melakukan hal sekeji itu. Aku masih bisa cari uang dengan cara yang halal. Dan ingat satu lagi, jangan pernah bangga dengan status kalian saat ini. Mungkin saat ini kalian berada di posisi teratas, tapi semuanya hanya sementara. Ada saatnya semua berbalik dan kalian berada di posisi terbawah. Lagi pula semua harta yang kalian nikmati itu milik orang tua kalian kan?" Mata Feby berkaca-kaca. Dia paling tidak suka dituduh sebagai pencuri. Emosinya memuncak dan yang harus dia lakukan adalah menenangkan diri. "Alah, kamu tak perlu menceramahiku seperti itu. Mana ada pencuri mengaku? Karena kalau ada, penjara pasti sudah sangat penuh. Sudahlah, aku sudah ikhlas. Lagi pula uangku masih banyak. Anggap saja aku sedang bersedekah pada fakir miskin." Elsa menjawab dengan angkuhnya lalu berlalu meninggalkan Feby. Sebenarnya Feby sangat marah mendengar ocehan anak orang kaya itu.
tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Karena jika sampai masalah ini membesar, orang yang paling dirugikan adalah dia dan keluarganya. Yang ada di benaknya adalah ingin cepat-cepat pulang ke rumah untuk menenangkan pikirannya. Dari dulu dia sangat membenci dengan orang-orang yang selalu menjelek-jelekan orang lain yang tak punya apa-apa. Mereka hanya mementingkan ego sendiri tanpa melihat sejauh mana dia melukai orang lain. Waktu terasa berjalan sangat lama. Kemudian saat bel pulang sekolah berbunyi, Feby langsung beranjak dari duduknya dan bergegas untuk pulang. Tatapan-tatapan tidak suka kembali ditujukan untuknya. Bisikan-bisikan menyakitkan kembali terdengar di telinga Feby. Namun dia dengan sekuat tenaga mengabaikannya. Sesampainya di rumah, dia langsung masuk ke kamar, mengganti pakaian dan segera menuju ke kasur. Feby berbaring sambil menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan diri sesaat sebelum melanjutkan mengerjakan novelnya. Beberapa menit berlalu, perasaan Feby sudah sedikit lebih baik. Lalu dia berjalan menuju meja belajar untuk mengambil laptop dan kembali ke kasur. Dia memulai untuk melanjutkan mengetik. Naskahnya sudah hampir selesai. Dia sudah ada di akhir cerita. Senyumnya mengembang, kebanggaan tersendiri karena sudah menyelesaikan novelnya. Setelah menyimpan filenya, dia mempublikasikannya di blog pribadi miliknya dengan harapan ada penerbit yang menyukai karyanya. Beberapa hari menunggu, namun blognya masih saja sepi. Hingga suatu hari sepulang memulung, dirinya dikejutkan oleh pemberitahuan yang masuk ke email pribadinya. Feby segera membukanya dan seketika matanya melebar sempurna. Pesan yang masuk mengatakan bahwa naskahnya akan dibukukan jika dirinya bersedia bekerja sama. Ternyata yang menghubunginya adalah salah satu penerbit terkenal di Jakarta. Dengan antusias, Feby pun membalas pesan tersebut dan menyetujui semua persyaratannya. Feby berteriak kegirangan. Akhirnya pintu mimpinya perlahan terbuka untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Beberapa tahun berlalu, kini kehidupan Feby dan keluarganya benar-benar berubah. Feby sudah menjadi sosok penulis yang diidolakan banyak remaja. Semua karyanya banyak diminati karena ceritanya yang menarik. Tapi Feby yang dulu dan yang sekarang tidak banyak berubah dari segi sikap. Feby tetap menjadi sosok gadis sederhana dan sering membantu banyak orang. Oleh sebab itu, banyak pihak koran, majalah, bahkan televisi yang menjadikannya sebagai sosok inspiratif kaum muda. Untungnya dengan semua ketenaran itu tidak membuat Feby sombong dan lupa pada orang-orang yang selama ini mendukungnya. Feby sangat bersyukur karena hidupnya sudah sangat berkecukupan. Ditambah lagi bapak dan ibunya sangat bangga dengan perjuangannya selama ini. Suatu hari selepas pulang menghadiri acara talk show, Feby berencana untuk pulang ke rumah orang tuanya untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Hal ini rutin dia lakukan seminggu sekali, walaupun saat ini dia sudah memiliki apartemen sendiri di Jakarta. Di perjalanan pulang, Feby melihat anak-anak yang sedang mengamen di pinggir jalan. Dia sangat bangga kepada anak-anak yang rela mengerjakan pekerjaan apapun untuk menghidupi keluarga. Membuatnya kembali mengingat masa-masa tersulitnya dulu, banting tulang untuk membantu keluarga, menahan rasa lapar dan memungut sampah yang berserakan di jalan. Lalu Feby memberitahu kepada sopir pribadinya untuk menepikan mobil. Setelah mobil menepi, dia keluar dan berjalan ke arah anak-anak pengamen tadi. Dengan ramah dirinya menyapa mereka dan tersenyum manis. "Halo adik-adik, kakak boleh bertanya?" Feby menyapa sambil melambaikan tangan. "Iya boleh kak, tapi kita ke sana dulu kak." Salah satu dari anak-anak itu menunjuk ke arah bawah jembatan yang terlindungi dari panas matahari. Feby pun mengikuti mereka berjalan ke sana. "Kakak mau tanya ya, kenapa kalian kerja jadi pengamen?" Feby bertanya dengan hati-hati karena takut salah bicara. "Mau bagaimana lagi kak? Kalau tidak kerja mau makan apa? Bapak kami sudah lama meninggal dan ibu kami sudah sakit-sakitan. Jadi kami yang harus menggantikan tugas mereka," tutur salah satu anak yang paling besar. "Ibu sudah cukup tersiksa selama ini demi menghidupi kami. Banting tulang sendiri, kerja pagi, siang, dan malam sampai akhirnya ibu jatuh sakit.
Jadi inilah alasan kami bekerja sebagai pengamen, Kak. Lanjutnya dengan mata berkaca-kaca. Feby menebak dialah yang paling tua atau kakak dari anak-anak yang lain. Mendengar jawaban dari anak tadi, hati Feby seakan luluh. Nasib anak-anak ini lebih sulit dari dirinya dulu. Mereka bekerja untuk menghidupi keluarga tanpa kenal lelah. Feby tidak sanggup lagi menahan air matanya dan kini pipinya sudah mulai basah. Kemudian dia memeluk mereka dengan hangat, berusaha menguatkan dan memberikan motivasi agar mereka semua tetap berusaha meraih cita-cita yang mereka miliki. Tak hanya itu, Feby juga berjanji akan menyekolahkan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak itu seketika tersenyum riang dan tak hentinya mengucapkan terima kasih kepada Feby. Sedangkan Feby hanya tersenyum dan kembali memeluk mereka semua dengan penuh kasih sayang. Kakak pergi dulu ya adik-adik, ini ada sedikit rezeki dari kakak. Jangan dilihat jumlahnya ya. Uang ini kalian gunakan untuk beli makanan dan obat untuk ibu kalian. Jaga ibu kalian dengan baik dan tetap berbakti padanya. Kakak pergi dulu, salam untuk ibu kalian. Feby kemudian berjalan menuju mobilnya, duduk dengan nyaman di dalam mobil. Mengingat kembali ucapan anak tadi, Feby kembali tersenyum bersamaan dengan air matanya yang kembali turun membasahi pipi. Setidaknya dia bisa sedikit memberi harapan untuk mereka, dan harapannya anak-anak itu bisa meraih mimpinya setinggi mungkin. Sejak kejadian itu, Feby sadar bahwa masih banyak anak-anak yang jauh lebih memprihatinkan daripada dirinya dulu. Hal tersebut membuatnya semakin semangat bekerja untuk keluarganya dan juga untuk anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya sekarang. Anak-anak pengamen yang dia sekolahkan. Feby juga menyumbangkan karya-karyanya kepada anak-anak penderita kanker. Dengan begitu dia merasa berguna hidup di dunia ini. Setidaknya dia bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya, karena dia tahu betul bagaimana rasanya berada di titik terendah kehidupan. Dari kisah Feby ini kita bisa belajar bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika melihat orang lain tersenyum karena perbuatan kita. Jangan pernah putus asa ketika berusaha. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu dan jangan pernah takut untuk gagal. Kesedihan yang seringkali datang bercampur dengan sebuah penyesalan harus kita hadapi dengan ketegaran. Titik terendah itu bukanlah titik terakhir kita. Titik terendah bukanlah titik di mana kita harus menyerah. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Titik terendah itulah yang akan menjadi pijakan untuk kita berdiri tegar mencapai sebuah kesuksesan. Jadi, bagi kalian yang sedang berada di titik terendah, jangan gundah. Masih ada banyak titik-titik dalam hidup yang menanti kalian di depan sana. Kalian tak seharusnya menyerah pada hidup. Justru kalian harus berani bangkit dan membuktikan pada dunia bahwa kalian mampu, bahwa kalian berharga. Nah, bagaimana menurut kalian? Sudah beranikah bangkit dan menghadapi dunia dengan penuh percaya diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.